Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu pagi nan cerah, Abu Nawas tampak asik duduk santai di depan teras rumahnya. Tak lupa secangkir teh hangat yang setia menemani. Tidak lama kemudian, lewatlah kawannya yang bernama Hasan. Ia tampak jalan terburu-buru sehingga tidak menghiraukan keberadaan Abu Nawas. "Hai Hasan, mau kemana? Mampirlah sebentar," sapa Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku lagi buru-buru, lain waktu saja," balas Hasan. Beberapa hari kemudian, Hasan kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini, raut mukanya kelihatan murung. "Hasan, mampirlah kemari, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan," kata Abu Nawas. Hasan pun menerima ajakannya dan segera menghampiri Abu Nawas. Setelah dipersilahkan duduk, Abu Nawas lalu bertanya kepada Hasan, "Ada apa denganmu? Kenapa terlihat kesal begitu?" Kemudian Hasan menceritakan tentang masalah sifat istrinya. "Aku tidak habis pikir dengan perilaku istriku. Dia maunya menang sendiri," kata Hasan memberitahu. "Oh, wanita memang seperti itu. Kita selaku suami harus tetap bersabar," balas Abu Nawas. "Tapi istriku rewelnya kelewatan Abu Nawas. Ketika menginginkan sesuatu, saat itu juga harus dituruti. Seperti kemarin misalnya," ujar Hasan. "Jadi waktu kemarin kau tak mau mampir karena sedang disuruh istrimu?" tanya Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel sampai malam. Dan itu sangat membuatku tidak betah di rumah," terang Hasan. "Ya sudah, namanya saja wanita, di mana-mana sama," ujar Abu Nawas. "Tapi sepertinya istrimu tidak begitu Abu Nawas. Dia itu wanita yang penurut. Makanya kau tidak takut dengan istrimu," timpal Hasan. "Kata siapa? Istriku justru lebih galak dan kejam dari istrimu," balas Abu Nawas. "Masa sih? Jadi kamu juga takut dengan istrimu?" tanya Hasan. "Iya, cuman aku pandai menyembunyikannya dari orang-orang," jawab Abu Nawas. "Oh begitu ya Abu Nawas. Memangnya segalak apa sih istrimu?" tanya Hasan penasaran. "Ceritanya begini kawan. Dulu waktu kami masih pengantin baru, kami berdua berjalan menuju pasar. Di tengah jalan istriku melihat ada kucing yang bulunya sangat indah. Karena gemes lalu oleh istriku, kucing itu dipegang dan digendongnya. Tanpa diduga ternyata kucing itu galak dan mencakar. Tangan istriku pun menjadi berdarah karena cakarannya. Tapi bukannya teriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 1. Kemudian ia mencoba kembali menggendongnya. Seketika kucing itu mencakarnya kembali. Darah pun kembali menetes dari tangan istriku. Namun anehnya, istriku tetap tersenyum dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba kembali menggendongnya. Tentu saja kucing itu kembali mencakarnya. Lalu dengan nada ketus istriku berkata, 3. Kemudian ia segera mengambil tali dan mengikatkannya ke leher kucing, sehingga kucing tersebut tewas mengenaskan. Melihat hal itu tentu membuatku kaget. Sampai tanpa sadar aku membentaknya, 'Kau sudah gila ya, membunuh kucing seenaknya.' Mendengar aku membentaknya, istriku menatap ke arahku sambil tersenyum. 1. Aku pun tak menghiraukan ucapannya. Aku kembali berkata kepadanya, 'Wahai istriku, kucing itu kan tidak bersalah. Kalau dia mencakarmu, itu karena ulahmu sendiri.' Untuk kedua kalinya istriku menatapku. Sambil tersenyum ia berkata, 2. Dan sejak saat itulah aku tak berani lagi membentaknya. Aku takut nasibku akan sama seperti kucing yang aku ceritakan," tutur Abu Nawas. Spontan
Hasan tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sebuah pelajaran atau ilmu tidak menutup kemungkinan bisa kita peroleh dari siapa saja dan di mana saja. Seperti halnya yang dialami oleh Khalifah Harun al-Rasyid, di mana ia mendapatkan pelajaran penting ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji. Karena beliau adalah seorang raja, tentunya mendapat pengawalan ketat dan pelayanan yang eksklusif. Saat Baginda Raja melakukan ibadah haji, orang lain dilarang membaur bersamanya agar ibadahnya tidak terganggu. Akan tetapi, Baginda Raja sempat dibuat gemas oleh seorang pemuda kampung yang secara tiba-tiba selalu menyalipnya. Pemuda berpenampilan sederhana dan lebih mirip budak selalu mendahului Baginda Raja, padahal sebelumnya sudah dicegah oleh pengawalnya. Pengawal itu mengatakan kepada si pemuda agar jangan masuk ke Ka'bah dan tawaf sebelum Baginda Raja selesai melaksanakannya. Tak terima dirinya dihalangi, si pemuda menimpali larangan tersebut dengan menukil penggalan surat Al-Quran. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Rupanya percakapan si pemuda dengan para pengawal terdengar oleh Baginda Raja. Baginda lalu menyuruh pengawalnya untuk membiarkan si pemuda melakukan ibadah haji bersamanya. Kemudian Baginda Raja menuju ke Hajar Aswad untuk menciumnya. Namun tiba-tiba si pemuda mendahuluinya. Dan ketika Baginda Raja hendak menuju Hijr Ismail untuk sholat, si pemuda juga mendahuluinya lagi. Semua ibadah yang dilakukan Baginda Raja selalu didahului oleh pemuda tersebut. Setelah Baginda Raja selesai melakukan sholat, ia penasaran siapa sebenarnya pemuda itu. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil si pemuda. Akan tetapi, ketika pengawalnya mendatangi si pemuda, ia justru tidak mau memenuhi panggilan Baginda Raja. "Aku tidak mau ke sana. Siapa yang membutuhkan suatu keperluan, harusnya ia yang datang menghadap ke sini," kata si pemuda. Para pengawal lalu memberitahu kepada Baginda atas penolakan si pemuda. Terpaksa Baginda Raja mengalah, ia pun mendatanginya. Setelah memberi salam, Baginda Raja berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, duduklah di sini atas perintahku." Si pemuda membalas, "Tempat ini bukan tempatku, bukan pula tempatmu. Begitu pula dengan tanah haram ini. Kita semua adalah sama. Terserah kamu, jika mau duduk, duduklah. Jika tidak, pulanglah sana." Baginda Raja sempat kaget dengan perkataan si pemuda. "Baiklah, begini, saya hendak menanyakan perihal kefarduan kepadamu. Jika kamu bisa menjawab, maka kamu adalah orang yang hebat. Namun jika tidak, kamu adalah orang yang lemah akan pengetahuan," ucap Baginda Raja. "Pertanyaannya seputar pengetahuan atau sekedar menguji?" tanya si pemuda. "Tidak, ini pertanyaan yang mudah seputar pengetahuan," jawab Baginda Raja. "Oh, baik, kemarilah, duduklah sebagaimana duduknya orang yang meminta jawaban atas pertanyaannya," timbal si pemuda. Kemudian Baginda Raja duduk bersilah di hadapan si pemuda. "Katakan, apa pertanyaanmu?" ujar si pemuda. "Tolong beritahu aku tentang perkara yang telah Allah fardukan kepadamu," tanya Baginda Raja. "Engkau bertanya kepadaku tentang kefarduan yang mana? Fardu yang 1 atau yang 5 atau yang 17 atau yang 34 atau yang 94 atau yang 1 seumur hidup atau yang 1 dari 12 atau yang 1 dari 40 atau yang 1/5 dari 200?
kata si pemuda balik bertanya. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa sampai ia terlentang di atas tengkuknya karena meremehkan si pemuda. Aku kan hanya bertanya tentang kewajibanmu, malah kau jawab dengan bilangan hitungan-hitungan, ujar Baginda Raja. Hai Harun, jika agama tanpa hitungan, maka Allah tidak akan memberlakukan hisab di hari kiamat. Tidakkah kau tahu surat Al-Anbiya ayat 47? Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan, ucap si pemuda menukil surat Al-Quran. Spontan, Baginda Raja menjadi emosi mendengar si pemuda memanggilnya tanpa gelar raja. Hai pemuda kampung, kalau kau bisa menjelaskan ucapan yang aku katakan, maka kau selamat. Tapi kalau tidak, aku akan memerintahkan pengawalku untuk menebas lehermu di antara Bukit Safa dan Marwah. Di saat emosi Baginda Raja mulai tidak terkendali, lalu salah seorang sahabat Baginda Raja berkata, Wahai Amirul Mukminin, maafkanlah ia. Ini adalah tempat yang mulia. Semoga saja Allah memberikan petunjuk kepada dia. Pemuda itu pun tertawa terpingkal-pingkal, sehingga ia terlentang di atas tengkuknya karena mendengar perkataan Baginda Raja dan sahabatnya. Kenapa kamu tertawa? Tanya Baginda Raja. Aneh kalian berdua ini, aku tidak tahu di antara kalian mana yang lebih bodoh. Yang satu ingin menunda ajal yang sudah datang, dan yang satunya lagi ingin mempercepat ajal yang belum datang, jawab si pemuda. Baginda Raja hanya bisa terdiam dan mencoba menahan emosinya. Si pemuda pun lalu mulai menjawab pertanyaan yang diajukan Baginda Raja. Adapun pertanyaanmu tentang perkara yang Allah wajibkan kepadaku, telah Allah wajibkan banyak kewajiban kepadaku. Dan mengenai perkataanku kepadamu tentang satu kewajiban, itu adalah agama Islam. Dan tentang angka 5, itu adalah sholat fardu. Tentang angka 17, itu adalah jumlah rakaat sholat fardu. Tentang angka 34, itu adalah jumlah sujud dalam sholat fardu. Tentang angka 94, itu adalah jumlah takbir. Adapun perkataanku tentang satu dalam seumur hidup, itu adalah hujah Islam. Dan tentang satu dari 12, itu adalah bulan Ramadan yang wajib puasa dari 12 bulan. Dan tentang satu dari 40, itu adalah zakat emas dinar dari 40 dinar. Dan tentang 5 dari 200, itu adalah 5 dirham zakat dari 200 dirham, kata si pemuda menjelaskan. Pertanyaanmu sudah kujawab. Sekarang aku akan memberi pertanyaan kepadamu. Maka jawablah pertanyaanku, sambung si pemuda. Katakanlah, apa pertanyaanmu? Balas Baginda Raja. Ada seorang laki-laki melihat perempuan pada waktu subuh. Haram perempuan itu bagi laki-laki tersebut. Tapi ketika waktu duhur menjadi halal baginya. Ketika waktu asar haram lagi baginya. Ketika masuk waktu maghrib halal kembali baginya. Ketika masuk waktu isya haram lagi baginya. Dan ketika masuk waktu subuh halal kembali. Dan ketika masuk waktu duhur haram lagi. Dan ketika masuk waktu asar halal kembali. Ketika masuk waktu maghrib haram kembali. Dan ketika masuk waktu isya maka halal kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya si pemuda. Demi Allah, engkau telah menjebakku dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dan tidak ada yang bisa menjawab selain kamu, balas Baginda Raja. Engkau kan adalah Amirul Mukminin, Raja Baghdad yang sangat terhormat. Tidak pantas rasanya untuk menyerah begitu saja. Bagaimana mungkin kau tidak bisa jawab pertanyaan yang diajukan oleh pemuda kampung sepertiku? Ujar si pemuda. Aku tidak mampu menjawabnya. Saya akui derajat keilmuanmu tinggi. Beritahu aku apa jawabannya, pinta Baginda Raja. Baiklah, tapi dengan syarat
kamu harus mengaku kalah, menyayangi orang fakir, dan jangan menghinakannya, kata si pemuda. Baik, saya setuju. Itu adalah perbuatan yang saya sukai dan perbuatan yang sangat mulia, balas Baginda Raja. Begini jawabannya, laki-laki itu melihat wanita sebagai budak waktu subuh, maka haram baginya. Ketika masuk waktu duhur, ia membeli perempuan itu, maka halal baginya. Ketika waktu asar, ia memerdekakannya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu maghrib, ia menikahinya, maka halal lagi baginya. Ketika waktu isya, ia menceraikan istrinya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu subuh, ia rujuk dengan istrinya tersebut, maka halal lagi baginya. Ketika waktu duhur, ia mentalak zihar istrinya, maka haram baginya. Ketika waktu asar, ia bayar kifarat zihar, maka istrinya kembali halal. Ketika waktu maghrib, laki-laki tersebut murtad, maka haram lagi istrinya. Ketika waktu isya, laki-laki itu bertaubat dan kembali memeluk agama Islam, maka halal lagi istrinya, tutur si pemuda menjelaskan. Baginda Raja pun merasa senang mendapatkan jawaban tersebut dan memerintahkan kepada pengawalnya untuk memberikan 1000 dirham kepada si pemuda. Akan tetapi, ketika pengawal hendak memberikan uang tersebut, si pemuda menolaknya. Aku tidak memerlukan uang itu, kembalikanlah kepada pemiliknya, kata si pemuda. Mendapat penolakan tersebut, Baginda Raja menawari si pemuda dengan hadiah yang lain. Bagaimana kalau aku mencukupi kebutuhanmu seumur hidup? Kata Baginda Raja menawarkan. Apa pemberianmu yang mencukupiku? Tanya si pemuda. Jika kamu punya hutang, maka aku akan membayarnya, jawab Baginda Raja. Tidak, aku tidak mau, tegas si pemuda. Ia pun pergi berlalu meninggalkan Baginda Raja. Setelah peristiwa itu, Baginda Raja memerintahkan para pejabat istana untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemuda tersebut. Baginda juga minta bantuan para sahabatnya, termasuk para penguasa negeri lain, untuk membantu dirinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Baginda Raja mendapatkan informasi tentang si pemuda. Ternyata si pemuda adalah Sayyid Musa Aridho bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Siti Fatimah, anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti dia adalah seorang habaib. Dan Sayyid Musa ini sering menyamar dan berpakaian seperti pemuda kampung. Itu dikarenakan sifat zuhud dan waronya kepada dunia. Mengetahui hal itu, Baginda Raja pun terkejut. Ia segera mendatangi kediaman Sayyid Musa untuk meminta maaf dan meminta nasihat. Kisah selanjutnya bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Dan pada pertemuan kali ini, Abu Nawas kembali mengerjai seorang pencuri saat hendak mencuri di rumahnya. Pada suatu malam, saat Abu Nawas sedang tidur pulas, ia dikagetkan oleh suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian Abu Nawas turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci, dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke dalam karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah diambilnya tanpa tersisa sedikit pun. Setelah si pencuri selesai dengan aksinya, ia memanggul karung besar berisi barang-barang curian ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Ia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena Abu Nawas ingin membuat si pencuri kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar dengan membawa barang curiannya, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang ia bawa lumayan banyak.
Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Ia segera masuk dan beristirahat. Karena saking capeknya, ia sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, dan mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang tersebut sesuai dengan tempatnya, seolah seperti orang baru pindahan rumah. Sementara Abu Nawas terus mengamatinya dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada seseorang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya si pencuri melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini adalah rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudnya?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang-barang di rumah ini semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jawab Abu Nawas. "Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Karena tak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di situ, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang sedianya akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disimpan di dalam lemari. Dengan lahapnya, Abu Nawas menghabiskan semuanya. Selama itu pula, setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini, bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya, si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," jawab Abu Nawas. "Jadi kalau saya kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah, si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Dan sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri kini menjadi jera dan tak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Kisah selanjutnya diceritakan, Baginda Raja mengangkat gubernur baru untuk ditugaskan di kota tempat tinggal Abu Nawas. Usut punya usut, gubernur baru ini terkenal kejam dan sadis. Suatu hari sang gubernur mendengar kabar tentang sosok terkenal yang bernama Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya kepada para pengawalnya, "Apa benar setiap kali Abu Nawas akan dihukum, dia selalu bisa lolos?" Pengawalnya pun menjawab bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan Baginda Raja sendiri dengan mudah terkecoh oleh kecerdikan Abu Nawas. Mendengar hal itu, naluri sang gubernur tertantang untuk menguji orang terpandai di kota Baghdad tersebut. Singkat cerita, berkat siasat licik sang gubernur, Abu Nawas berhasil masuk perangkapnya. Walhasil, Abu Nawas dijatuhi hukuman karena dianggap melakukan kesalahan yang sama sekali tidak ia sadari. Maka sang gubernur memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Tuan Gubernur," kata salah satu pengawal. "Ya, nanti saya ke sana. Kalian pulanglah dulu," balas Abu Nawas. Para pengawal pun lantas meninggalkan rumahnya.
Dalam hati, Abu Nawas berkata, "Sang gubernur pasti akan menghukum saya. Tidak ada gunanya tergesa-gesa memenuhi undangan tersebut." Setelah beberapa hari lamanya, Abu Nawas tak kunjung datang menghadap. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mangkir dari panggilanku," kata sang gubernur merasa geram. Ia pun kemudian mengirim satu peleton pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas berkata kepada mereka, "Baiklah, saya akan segera datang. Kalian pulanglah dulu." Namun ketika setelah itu, Abu Nawas tidak juga datang ke istana. Sang gubernur pun menjadi tidak sabar. Ia lantas memerintahkan kepada para pengawal agar mempersiapkan kudanya. Sang gubernur segera naik ke atas kuda dan memacu kudanya menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, sang gubernur berteriak memanggilnya. "Hai Abu Nawas, keluarlah, atau aku dobrak pintu rumahmu." Abu Nawas pun sempat terkejut karena kali ini yang datang adalah gubernurnya langsung. Sebelum membukakan pintu, Abu Nawas mengenakan sorban yang sangat besar. Ia pun keluar dan menghampiri sang gubernur yang tengah duduk di atas kudanya. Melihat penampilan Abu Nawas yang mengerikan itu membuat kuda yang ditunggangi sang gubernur ketakutan. Sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi dan gubernur pun terpental dari punggungnya. Sang gubernur semakin bertambah emosi. Ia segera memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ia ditangkap, Abu Nawas dibawa ke sebuah tiang gantungan. "Kemana kalian akan membawaku?" tanya Abu Nawas. Salah satu pengawal menjawab, "Kamu akan digantung Abu Nawas, ini perintah dari Tuan Gubernur." Bukannya gentar, Abu Nawas malah berkata, "Coba kalian tanyakan kepada si gendeng kurang ajar itu. Aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung, apa salahku?" Para pengawal itu pun pergi menemui sang gubernur dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas. Karena sebelumnya tak pernah ada yang berani memakinya, sang gubernur pun terkesan akan keberanian Abu Nawas. "Bawa dia kemari," perintah sang gubernur. Abu Nawas pun lalu dibawa ke hadapan sang gubernur. "Hei Abu Nawas, berani benar kamu memaki saya?" tanya sang gubernur. "Karena Tuan menghukum saya tanpa memberitahu apa kesalahan saya," jawab Abu Nawas. "Karena kamu telah membawa nasib buruk bagiku," balas sang gubernur. "Siapa yang menyebabkan nasib buruk? Saya atau Tuan? Justru Tuanlah yang membawa nasib buruk bagi saya, sebab saya ini akan dihukum gantung. Apabila aku yang membawa nasib buruk, tentunya sewaktu Tuan jatuh dari kuda, kepala Tuan pasti akan pecah dan mati," ujar Abu Nawas. Mendengar alasan tersebut, sang gubernur berpendapat bahwa alasan Abu Nawas bisa diterima dan ia pun memutuskan untuk memaafkannya. Kisah selanjutnya. Di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri kawannya itu. "Hei kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya? Coba ceritakan padaku," kata Abu Nawas membuka percakapan. Orang itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghibur kawannya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong," kata kawannya kepada Abu Nawas. Hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kamu kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang dilanda masalah Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Masalah apa lagi yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas kembali.
Kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin. Namun meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya itu masih sempat tertawa dengan kisah lucu yang Abu Nawas ceritakan. Dan hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya diam saja. "Loh, kenapa kamu tidak tertawa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu menjawab, "Sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya sudah tidak terasa, Abu Nawas." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya, "Jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar. Yang harus ia lakukan bukannya mengeluh, akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur. Cerita selanjutnya. Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari, Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Iya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas selalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa kamu? Sepertinya datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah, "Saya hanya seorang peminat sastra, Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia, Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi," tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal," jawab Abbas. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya, aku ingin mendengar darimu," pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ, Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob.
Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas dengan sedikit kaget. Ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih." Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja sedang dirundung kesedihan. Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan segera datang untuk menghiburnya. Akhirnya hanya dalam waktu beberapa hari saja Baginda Raja sudah kembali ceria. "Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan. Kau telah mengobatiku dari rasa sedih yang mendalam. Kali ini kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku, tapi kau adalah sahabat terbaikku," ucap Baginda Raja. Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditunjukkan kepadanya. Dan Abu Nawas pun tak mau kalah. Ia lalu berkata kepada rajanya, "Itu sudah menjadi kewajiban saya Paduka untuk membuat Paduka bahagia. Karena Paduka adalah bagian dari hidup saya. Tahukah engkau wahai Paduka, nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya," tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu kita mandi di sana," ajak Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia. Kemanapun Paduka pergi, saya akan setia menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Namun, saat mereka sedang asik berendam di sungai, tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Baginda Raja panik. Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati terlihat kebingungan dan ikut panik. "Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Saya punya sebuah ide supaya selamat," ucap Abu Nawas. "Apa rencanamu? Cepat katakan," tanya Baginda Raja semakin ketakutan. "Begini Paduka yang mulia, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja dan kemudian lari terpirit-pirit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara Baginda Raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. "Sialan Abu Nawas,
Ternyata aku malah dijadikan umpan, geram Baginda Raja. Karena tak ada yang bisa dilakukan, kemudian Baginda Raja berulang kali berteriak minta tolong. Untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekat dan berhasil mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan penuh emosi Baginda Raja berkata, "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau hampir saja membuatku mati. Kemarin kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau pembohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Tapi apa yang saya katakan itu memang benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau itu supaya kau bisa selamat. Kau harus dihukum mati Abu Nawas karena telah berani mempermainkan rajamu," bentak Baginda Raja. "Bohong bagaimana Paduka? Yang saya katakan nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya. Bukan berarti aku rela mati demi Paduka. Begini saja Paduka, ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan yang paling berharga agar Paduka bisa selamat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku selamat dari kematian," jawab Baginda Raja. "Nah, saat itu saya bisa saja mati diterkam harimau Paduka. Dan demi supaya saya bisa selamat dari kematian, saya rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup saya. Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa saya, yaitu nyawa Paduka yang mulia," terang Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja hanya terdiam. "Ternyata aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya," batin Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tidak jadi dihukum mati. Kisah selanjutnya. Kala itu, suasana kota Baghdad mendadak gempar dengan kehadiran orang asing. Yang jadi persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut mengaku dirinya adalah orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga mengajak debat penduduk kota Baghdad. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Maka dengan segera orang tersebut dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang tersebut menjawab, "Maaf Baginda Raja, saya hanya ingin menguji orang-orang yang mengakui adanya Tuhan. Untuk apa mengaku bertuhan tapi tak bisa menjawab pertanyaan saya?" "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" tanya Baginda kembali. "Tentu saja saya tidak mempercayai adanya Tuhan dan saya tidak mempercayai adanya alam akhirat," balas orang tersebut. "Tapi saya percaya adanya Tuhan dan saya mengimani adanya alam akhirat. Akidah kita jelas berbeda, jadi jangan ganggu penduduk di sini," jelas Baginda Raja. "Baiklah, kalau Baginda Raja mengakui adanya Tuhan, izinkan saya bertanya 3 hal kepada Baginda Raja," kata orang tersebut. "Silahkan," timpal Baginda Raja. Pertanyaan yang pertama, kata orang Islam, dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, ketika orang di dalam surga, katanya mereka tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang terakhir, orang Islam meyakini kalau setan itu terbuat dari api.
Tapi katanya kelak setan akan disiksa dengan api neraka. Bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar 3 pertanyaan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam 1000 bahasa. Bisa saja ia menjawab dengan dalil hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Lalu salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Baginda, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu." "Iya, kamu benar. Panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, mendekatlah ke sini," sambut Baginda Raja. "Ada gerangan apa Tuan memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini mengaku tidak percaya adanya Tuhan dan ia mengajukan 3 pertanyaan, tapi ia ingin jawaban yang masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar penduduk Baghdad," pikir Abu Nawas. Ia pun lalu berjalan menghampiri orang asing itu dan duduk di hadapannya. "Baiklah, silahkan, Tuan mau bertanya apa kepada saya?" kata Abu Nawas kepada orang asing tersebut. Dengan pedenya orang asing itu kembali melontarkan pertanyaan. "Anda pasti percaya segala sesuatu pasti ada yang menciptakan?" "Iya, tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Kalau Anda percaya, siapa yang menciptakan bumi dan alam semesta beserta isinya?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Yang menciptakan semua itu adalah Allah Tuhan saya." "Oh, begitu. Lalu siapa yang menciptakan Allah?" tanyanya kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Tuan pasti tahu kalau umat muslim mengimani hanya satu Tuhan. Jadi kita istilahkan Tuhan itu dengan angka 1. Sekarang gantian saya yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" "Angka 3 berasal dari angka 2 tambah 1, jawab orang itu. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Angka 2 tentu saja berasal dari angka 1 ditambah 1, jawabnya. "Itu juga benar. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. Orang tersebut langsung terdiam tak bisa menjawabnya. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya, kecuali angka 1. Entah itu angka 8, angka 10, angka 11, dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Tapi kalau Tuan bertanya siapa yang menciptakan Allah, itu sama halnya saya menanyakan dari manakah angka 1. Tuan pasti tidak akan bisa menjawabnya." Mendengar penuturan Abu Nawas, orang itu pun berkata, "Untuk jawaban pertanyaan pertama, baiklah, itu bisa diterima dengan akal logika. Sekarang untuk pertanyaan kedua, ketika orang di dalam surga, katanya mereka tidak akan berak ataupun kencing. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain." Abu Nawas membalas, "Berapa lama bayi berada dalam kandungan ibunya? 9 bulan bukan? Bayi tersebut makan atau tidak?" "Tentunya dia pasti makan, karena menurut ilmu medis, seorang janin makan melalui makanan yang dimakan ibunya. Lalu, apakah bayi tersebut pernah berak atau kencing? Padahal ia makan dan minum dalam kandungan ibunya selama 9 bulan. Tidak ada satupun medis yang mengatakan janin berak dalam kandungan." Lagi-lagi orang tersebut hanya terdiam. Ia membenarkan logika Abu Nawas. "Iya, benar. Jawabanmu memang masuk akal. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Kalian mengimani kalau setan terbuat dari api bukan? Neraka juga terbuat dari api. Dan katanya setan akan disiksa di dalam neraka.
Bagaimana mungkin api bisa membakar api? Itu kan sesuatu yang mustahil. Apa pendapatmu? Tanyanya kepada Abu Nawas. Tiba-tiba saja Abu Nawas menampar orang tersebut. Plak, tepat mengenai pipinya. Tentu saja orang itu kesakitan. Hei, apa yang kau lakukan? Kalau tidak bisa menjawab, tak perlu pakai emosi. Bentak orang tersebut tidak terima. Maaf, saya tidak emosi kok Tuan. Itu tadi jawaban saya untuk pertanyaan terakhir Tuan, ujar Abu Nawas. Maksudmu? Tanya orang tersebut tidak mengerti. Begini Tuan, telapak tangan saya terbuat dari kulit, otot, daging, dan tulang. Begitu juga dengan pipi Tuan. Tapi ketika saya tamparkan tangan ini ke pipi Tuan, Tuan pasti akan kesakitan. Itulah gambaran sederhana api neraka membakar setan. Ia pasti akan merasakan kesakitan meskipun dia terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut langsung terdiam dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Karena merasa dipermalukan di depan orang-orang, ia pun lantas pergi meninggalkan kota Baghdad. Sementara Baginda Raja begitu kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasehat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua, dan ia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasehat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat daripada sang ulama. Tapi karena keputusannya sudah bulat, Baginda Raja tak mampu mencegahnya. Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri, sesal Baginda Raja. Saya ini sudah tua Paduka yang mulia, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar, ujar sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama, mengingat untuk menjadi penasehat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, harus pintar ilmu ketatanegaraan, dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti ini tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu? Tanya Baginda Raja. Itu mudah saja Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin orang tersebut pasti pintar, dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasehat istana, balas sang ulama. Berarti kalau ada yang ingin jadi penasehat istana harus bisa menjawab ke-4 pertanyaanmu, tanya Baginda Raja kembali. Benar sekali Paduka, jawab sang ulama. Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu, pinta Baginda Raja. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu? Pertanyaan ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung? Pertanyaan terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata sang ulama memberitahu. Pertanyaanmu sulit sekali. Apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Di atas langit masih ada langit Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini pasti ada orang yang lebih pintar dariku. Dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya, tutur sang ulama. Baiklah, sekarang juga umumkan sayembara bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasehat istana, titah Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut ke seluruh pelosok seantero negeri Baghdad.
Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftar, namun semuanya gagal meraih impiannya karena tak ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan yang diajukan oleh sang ulama. Sementara di desa terpencil hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. "Ayah, aku ingin sekali jadi pejabat istana," ucap si pemuda kepada ayahnya. "Kehidupanmu sudah enak, semua kemewahan sudah kamu dapatkan. Untuk apa jadi pejabat istana?" tanya sang ayah. "Kalau saya jadi pejabat istana, saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku," jawab si pemuda. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. "Kamu yakin ingin jadi pejabat istana?" tanya sang ayah memastikan. "Iya ayah, saya ingin sekali. Tapi kemana aku harus minta bantuan supaya aku bisa menjawab ke-4 pertanyaan yang akan diajukan?" tanya si pemuda. "Pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas. Dia itu ulama sufi. Dia tahu semua jawabannya," balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Singkat cerita, si pemuda berhasil menemui Abu Nawas. Ia pun mengutarakan maksud dan tujuannya. "Hai anak muda, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu," jawab si pemuda. "Baiklah, keinginanmu akan saya penuhi. Tapi syaratnya untuk satu jawaban kamu harus ikut aku selama 3 hari, ujar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda iktikaf selama 3 hari di sana. 3 hari pun telah selesai. Si pemuda menagih janji kepada Abu Nawas untuk jawaban pertanyaan pertama. "Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama?" "Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang?" tanya si pemuda. "Itu adalah kematian," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu." "Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya?" tanya si pemuda kembali. "Bila ingin tahu jawabannya, syaratnya kau harus mengikutiku selama 40 hari. Apakah kamu sanggup?" tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. "Apa tidak ada cara lain Tuan Abu?" tawar si pemuda. "Terserah kamu, syaratnya hanya itu saja," jawab Abu Nawas. "Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya," balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran, ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti. Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh kini menjadi pribadi yang santun. Si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas lalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku, apa pertanyaan yang kedua?" tanya Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Pertanyaannya, apa yang paling menipu di antara yang menipu?" ujar si pemuda. "Oh, jawabannya adalah dunia," balas Abu Nawas. "Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segala yang kita usahakan siang malam bahkan sampai lupa waktu, pada akhirnya akan kita tinggalkan saat kematian kita datang. Harta yang kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu
"Kenapa dunia dianggap rajanya penipu?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu," jawab si pemuda. "Sebab jika ada orang menipu kita, maka pada kesempatan kedua kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai akhir zaman kelak. Kita terus sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan, jangan terpedaya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main, dunia hanyalah kesenangan semu. Tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita ditipu olehnya," ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama pemuda ini mendengarkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya, "Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu?" tanya si pemuda. "Untuk kali ini syaratnya lebih berat. Kamu harus ikut aku selama 4 bulan, jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang, tapi karena hasratnya ingin jadi pejabat masih menggebu, ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan, Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula, keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. "Sekarang sampaikan padaku, apa pertanyaan yang ketiga?" ucap Abu Nawas. "Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan?" kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104, terang Abu Nawas. "Lalu apa pertanyaan yang keempat?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga?" kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga, sampai Allah telah membeli harta orang yang beriman digantikannya dengan surga. Di surga ada bidadari yang jika menetes air liurnya ke lautan dunia, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis, tutur Abu Nawas. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda, "Sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana?" tanya Abu Nawas. Dengan beruraian air mata, pemuda itu menjawab, "Tidak Tuan Abu, ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia sampai aku melupakan Allah Tuhanku, dan aku ingin menebus semua kesalahanku," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. "Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk jadi pejabat istana?" tanya si pemuda. "Benar wahai anak muda," jawab Abu Nawas. Si pemuda lalu pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama yang berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasehat istana, sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.